Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDEF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh GIA, ke-8 AISA, ke-9 KEO, ke-11 SWIM, ke-12 ULTJ, ke-13 Hoki, ke-14 Holiday LTJ, ULTJ, dan terakhir Cimori. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.450 menguat 1,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya INDF ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Nah, INDF mulai bangkit kan? Menarik nih, apalagi volume meningkat hari ini, MACD mengarah ke atas, dan kalau Bapak Ibu perhatikan ini juga ada bullish divergence, indikator MACD-nya naik, harga sahamnya itu turun. Nah, seperti ini ya. Jadi kondisi seperti ini ya harusnya sih menarik ya untuk INDF. Ya kemungkinan besar memang ada Januari efek nih di Januari, tapi ini disclaimer ya. Jadi seperti itu untuk INDF ya, masih sama analisa saya sebelumnya ya. Pokoknya di bawah 6.400 tuh beli aja, sampai 6.000 pun average down, tinggal average down, sabar tunggu. Tapi sepertinya di Januari digas ke atas dulu ya, tembus 6.500, 6.600 menarik. Swingnya kemana sih targetnya? Minimalnya ya, minimalnya itu 7.000. Seperti itu. Untuk NDF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup dari 10.650 menguat 0,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ICBP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katakan ICBP juga bagus. Hari ini dia menyentuh EMA 200-nya namun kena guyur ya. Berarti sekitar ya 1,5% diguyur dari high-nya, tutupannya ya 1,5%, tapi nggak masalah. Trennya masih ada ke atas target minimal 12.000 itu. Ya, jadi ada potensi offset sekitar 1.400 atau 1.350 poin lagi. Jadi ada potensi upsetnya itu sekitaran 10-12%. Itu minimalnya ya kalau dia jalan di Januari. Tapi ini disclaimer. Nah, lumayan kan ya. Kalau mau pakai stop loss gagal bertahan di atas 10.400 juga bisa, atau sekalian di bawah 10.000, atau pakai average down dengan tonton video komunitas Burnet Trader. Pilih yang pro trader. Nanti juga di akhir pekan saya pilihkan ada sekitar 3-5 saham untuk Bapak Ibu perhatikan di bulan Januari yang menarik ya. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Masih bagus, sabar aja Bapak Ibu nunggu. Peluang besar sih lebih condong ke atas arahnya. Coba kalau dilihat dari time frame bulanan. Nih, doji inside bar bagus. Ya, volume juga menurun. Jadi ya harusnya sih rebound. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini nih sudah konfirmasi breakout. Rounding bottom, ngebase di time frame bulanan, cuman noise ya. Ngebase harusnya bisa all time high, tapi si Januari sih oke aja ya gitu. Untuk ICBP kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya ini sebenarnya swing low. Nih ada pola pertandaan shoulder. Ini swing low. Harusnya Januari nge-swing atas untuk ICBP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup dari 3.540 menguat 2,01%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Wah, lumayan biasa nih net buy-nya 30 miliar. Kalau di broker sebenarnya UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR time frame weekly-nya dia membentuk higher high walaupun nggak dengan volume, tapi oke ya, 3.400 bisa jadi support kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy. Harga sekarang nggak masalah, masih oke, masih bisa lah. Apalagi dia terus membentuk higher high low, walaupun candlenya kurang oke ya, tapi selama di atas 3.400 aman-aman aja harusnya. Untuk UNPR risknya ya sekitar 140 poin atau ya berapa ya, 5-6% lah stop lossnya. Targetnya kemana nih kalau jalan 3.800, 4.000 itu arahnya atas nih, langsung targetkan EMA 200-nya itu untuk UNPR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup dari 905 menguat 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau bukan semuanya HMSP diakumulasi. HMSP ini sentimen tadi juga ada ya. Emiten Hermanto Tanoko dengan kode ticker RISE. Akuisisi 45% saham anak usaha Sampurna itu yang bergerak di bidang kayaknya properti apa ya nih, Taman Dayu atau PT GOP Taman Dayu ya. Ya itulah ya. Jadi kondisi sekarang untuk teknikalnya bagus. Dia berhasil breakout 900 walaupun memang volume nggak kuat, dengan catatan nggak pola dead cat bond. Kalau mau pola dead cat bond mana sih konfirmasinya 870. Jebol itu
pola dead cat bond melanjutkan penurunan. Tapi dengan kondisi seperti ini, mestinya 2 minggu ke belakang sama minggu ini itu swing low. Ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ada perlawanan tapi memang volume nggak kuat ya, masih kecil. Tapi ya kalau Bapak Ibu perhatikan 3 minggu ke belakang tuh rejection terus, berarti ada buying power. Dan hari ini rebound ya, kita lihat aja minggu depan untuk HMSP ya. Pokoknya ya toleransinya tuh 870 itu, kalau dia turun dari itu ya mending kalau saya ya beli ya stop loss. Nah nggak nyampe 6% udah cut loss aja daripada nunggu lama ya. Pokoknya kalau mau bagus ya harusnya rebound, nggak ada cerita lagi turun di bawah 870 untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di 20.575 menguat 2,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GGRM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk GGRM juga mantul dari 22.000. Kalau jalan ya ada potensi upside 7% untuk GGRM di Januari, tapi disclaimer ya. Nih, arah targetnya tuh 22.000 sampai 22.500 minimalnya. Jadi risk reward bisa seperti ini. Pokoknya kalau dia candlenya merah lagi ya buang aja dulu. Ya 3,5% itu ideal lah, 4% lah Bapak Ibu, pajam mata 10.000, 19.700 kata aja. Target reward tuh 8%, risk reward 1/2. Itu minimalnya aja 1/2, bahkan bisa 1/4, 19.000, 1/5 ya. Bukan ke 19.000, 19% ke 24.000 sampai 25.000. Gitu ya. Ada potensi gak? Ada peluang lah mencoba naik juga untuk GGRM ya. Tapi ya swing-swing pendek lah. Kalau ditanya fundamental memang murah. Cuman takutnya kayak BMTR nggak naik-naik ya. Kita kalau melihat fundamental tuh jangan sekilas saja, harus dihitung bener-bener. Apalagi ini kan sahamnya lagi banyak sentimen yang kurang bagus. Cukai naik, sentimen dia jual rokok, nggak baik buat kesehatan. Nah itu beda cerita. Saham-saham fundamental yang lain, materi seperti Big Bang atau yang lainnya, walaupun turun tapi masih oke, bisnisnya juga masih jalan. Cuman karena ya harganya sudah overvalued dan turun-turun, dan itu ya nggak masalah pakai average down atau pakai hanya sekilas dengan menonton video komunitas Bornet Trader, itu melihatnya ya bisa average down. Tapi kalau yang seperti ini ya resiko terbesarnya itu kalau dia nggak naik-naik aja, karena sentimennya dia jual rokok, itu aja sih untuk GGRM. Tapi kan dia ada mencoba dalam usaha lain. Kalau nggak salah 2024 ini akan buka lapangan terbang atau bandara di mana tuh lupa saya itu ya, Kediri ya. Ya itulah pokoknya ya. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Kalau swing pendek secara teknikal ada peluang rebound di Januari. Targetnya minimal 22.000. Tapi disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.500 menguat 5,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Mayor ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, Mayor bangun juga dari 24.000 ya. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor rebound dengan volume besar. Kalau menurut saya ini konfirmasi. Ini terlihat sekilas ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih pola inverted head and shoulder atau rounding bottom juga bisa ya. Dan dia berhasil breakout. Harusnya sih valid. Paling nggak ke 2.700, 2.750. Arah Mayor oke nih. Kalau menurut saya oke. Januari peluang besar ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia berhasil rejection. Double bottom-nya ini. Kan kalau di time frame weekly ini kelihatan double bottom. Rejection. Udah aman. Harusnya paling nggak dia nge-swing atas 2.700 sampai 2.750. Itu minimalnya untuk Mayor. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada AISA yang ditutup menguat 30,64% ke harga 162. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya AISA itu biasa aja antara akumulasi dan distribusi. Terlihat ada yang beli tapi broker retail XL, CP, CC, KK, SC, EP, PD ya. Jadi 6 atasnya itu broker retail. Tapi ya kalau naik aja. Langsung saja ke teknikalnya. AISA ini sentimen dari kiamat beras berita pagi tadi ya. Karena di India itu lagi bergulat dengan gelombang panas berulang dan musim hujan yang tidak menentu, jadi berdampak pada produksi pertanian dan juga India itu salah satu sumber pemasok utama beras dunia ya. Jadi itu yang menjadi sentimennya tiba-tiba kemudian rebound. Tapi kalau dilihat secara teknikal memang dia mantul dari neckline 120. Wajar ya.
Tuh, itu gunanya teknikal juga. Kita bisa melihat kira-kira di mana sih kira-kira bisa mantul. Nah, itu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya memang nggak perhatikan Aisyah hari ini tadi. Saya coba main harga-harga atas tadi malah cut loss 2 tick ya. Ya udahlah, saya coba beli dekat-dekat arah. Perkiraan saya sih coba arah, tapi akhirnya saya cut loss. Beli di 163, jual di 161 ya. Saya lihat wah kayaknya nggak mau arah. Ya udah saya jual aja. Dan ternyata tutupannya di 162 ya. Ya udahlah, nggak masalah juga. Seperti itu ya. Untuk Aisyah dan terlihat momentumnya kembali naik. Sekarang supportnya pakai 150. Itu nih tutup aja. Tapi ya sama aja sih. Kalau melihat seperti ini ya. Ini pakai 150 karena volumenya meningkat, dia berhasil breakout lagi dengan volume yang besar. Jadi masih oke, nggak harusnya masih oke selama di atas 160. Kalau dia turun dari itu cukup dalam turunnya, bisa ke 140 bahkan kembali ke 120 untuk Aisyah ya. Besok peluang gimana nih Aisyah? Kalau menurut saya ada peluang bisa menaik lagi. Tapi kalau misalnya ada profit taking ya mestinya profit takingnya nggak lebih dari 150 atau 100 berapa nih? Ya 150 itu. Ya kita lihat aja besok ya. Kalau Bapak Ibu yang ketinggalan ya wait and see, jangan dipaksa masuk. Kecuali besok memang masih ada buying power baru masuk. Tapi kan harus punya trading plan, sistem trading seperti apa. Kalau nggak sesuai skenario tiba-tiba diguyur profit taking kan bahaya juga, dibawa melorot ke bawah belum tentu naik cepet kan, sayang. Seperti itu ya untuk Aisyah. Kalau kondisi seperti ini, kalau memang dia bertahan atau sideways di atas 150 minggu depan, dia ada peluang arah 200 gambarannya loh untuk Aisyah di Januari. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup menguat 2,85% ke harga 720. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibahas sebenarnya Cleo di distribusi. Cleo pagi tadi juga saya sudah analisa ya. Grupnya Pak Tanoko dan dia ternyata rebound lagi dan kena profit taking lagi. Ya wah sabar-sabar lah ya Bapak Ibu. Sekarang masih pakai supportnya 690. Jebol itu gagal dan dia all time high hari ini ya. All time high. Hari kemarin juga all time high. Ya sudah all time high ya. Jadi seperti itu aja untuk Cleo, lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Karena dua candlenya itu kurang bagus. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan memang candlenya itu karakternya seperti itu. Ekor-ekor panjang di atas tapi kalau naik-naik aja. Ya pakai sandaran supportnya ini konfirmasinya 680 690. Itu harusnya dijaga dan dia membentuk gap. Gap ini gap kah? Iya, ini gap karena dia nggak memakai ekor. Setahu saya seperti itu ya. Ekor atau tiang ini ya, dia nggak nutup. Kalau ekor sesudahnya ini ekornya nutup bisa. Kalau ekor sebelumnya nih nggak nutup, harus ketemu body atau ekor sesudahnya baru gapnya itu ditutup. Tapi itu nggak usah jadi permasalahan mana yang benar mana yang salah. Ada juga yang bilang seperti ini nih gapnya ditutup karena ada kena ekor ya benar aja juga ya. Yang penting punya trading plan aja gitu ya. Untuk Cleo langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1720 menguat 5,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya WIM. Ya belum kemana-mana lah ya. Ribon-ribon biasa. Kalau menurut saya hati-hati selama di bawah 1800 belum aman. Masih berpeluang bisa ke 1500. Kalau menurut gambaran saya 1500-1400 itu arahnya. Jadi ini lagi downtrend. Jadi lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu ada cuan tadi bungkus saja. Atau lihat besok kalau koreksi ya bungkus. Daripada balik BP kan. Naik 5% ya lumayan. Seperti itu ya. Pokoknya WIM tuh di bawah 1800 agak rawan. Bisa pola dari catbone. Bisa langsih. Potensi masih mengarah 1500-1400. Support selanjutnya. Untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WLTJ yang ditutup di harga 1600 menguat 3,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ULTJ ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya ULTJ mulai melawan. Kayaknya bisa sekonsol. Di Januari bisa arahnya 1670 sampai 1700 atau mungkin bisa 1800 ya. Kita lihat aja di Januari. Kalau Bapak Ibu mau pakai 1550, jebol itu pertimbangkan stop loss dulu aja. Gitu ya, 1550. Paling 4% 5% lah kalau mau cut loss. Kalau menurut saya ada peluang nge-swing atas untuk WLTJ. Ya, seperti itu. WLTJ langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 178 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Hoki ada distribusi, malah kesempatan jualan ya. Hoki ada sentimen beras juga, ditarik naik 190 malah di profit taking. Tapi ngebes bagus. Di atas 170 bagus, ngebesnya bagus ini.
Cuman memang belum ada momentum aja. Ini bisa jadi nanti pola symmetrical triangle atau pola pattern flag bisa tuh tembus 200, siap-siap lanjutkan uptrend. Ya, bagus. Pokoknya hoki di atas 170, Bapak Ibu bisa tetap hot. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau pakai price down, silahkan juga, nggak masalah. Gitu ya. Untuk hoki, langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham selanjutnya ada nasi yang ditutup di 379 sama harga menguat 3,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya nasi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, nasi ya lagi berjuang ya. Dia lagi sideways, lagi bertahan di atas 500-nya. Ya semoga aja besok bisa rebound. Kalau Bapak Ibu ada kebeli, pokoknya dia koreksi besok jebol lagi 7776-nya ya udah lemah. Pokoknya di bawah 7677 tuh lemah untuk nasi. Kalau bisa besok harus rebound. Minimal tutup di atas 83, 85 itu bagus lah. Ada peluang ke 100 di Januari untuk nasi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cimori yang ditutup di 3.990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja teknikanya Cimori dia nge-swing bawah. Ini bisa jadi swing low. Ya ada peluang lanjut naik. Kalau momentumnya ya tembus 4.200 sih bagus. Siap-siap uptrend juga di Januari. Ya ini kelihatan saham-saham ada potensi uptrend ya. Beberapa sektor properti, sektor komoditas kayaknya ditarik naik bisa jadi nanti di Januari ya, tapi disclaimer belum pasti juga ya, bisa ke 7.400 7.500 untuk IHSG kemungkinan all time high ya, kita lihat aja ya. Jadi seperti itu aja untuk Cimori. Kalau kondisi seperti ini harga-harga nanggung. Kalau Bapak Ibu mau beli waktu itu dia breakout lagi 3.700 tuh, ya udah nekat di situ. Tapi harga sekarang harga tengah. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau seperti ini ya 3.600 tuh sandarannya. Kalau dia jebol Januari di 3.600 tuh turun, ya lanjut downtrend, nggak ada cerita lagi dia naik untuk Cimori. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.